Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati Mbak Rina serombongan yang saya hormati, Mas Budi selaku wakil dari Yayasan Budi yang saya hormati, kepada Mas Joko selaku Ketua Orang Taruna, serta teman-teman semua yang saya banggakan. Pertama, marilah kita pada ini saya telah selaku pembawa acara akan menyampaikan susunan acara yang akan berjalan pada pagi hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua yaitu sambutan, acara yang ketiga yaitu acara inti atau pemaparan dari Karang Taruna Prima Gadung, acara yang keempat yaitu tanggapan sekaligus penyampaian dari Dimino pendamping. Kemudian acara yang kelima adalah lain-lain, dan yang acara keenam adalah tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami setim sampai di dusun yang sangat eksotis ini untuk saya. Kalau tadi dibilang gimana kalau saya ini luar biasa ya, view-nya, kemudian tantangannya, dan yang nggak kami temukan di kota Jogja, tentu saja begitu. Jadi saya Rina dari Pusat Studi Bencana UGM, ini ditemani Mbak Sandra, kemudian yang ini Mbak Novi. Nah, kebetulan memang dimintai tolong Yakum ya untuk istilahnya mendampingi, menemani teman-teman yang di sini untuk mengajukan proposal kegiatan. Nah, minggu lalu ketemu Mas Bakti dan Mas Wisnu ya di Jogja, sempat ngobrol sebentar, tapi sebentarnya itu cukup berkualitas ya Mas, langsung tektokan gitu kan, langsung minta nomor WA, akunya juga nggak bisa lama-lama, tapi langsung tindak lanjut lapangan. Justru yang desa lain itu malah belum ada kabar sampai sekarang. Jadi kami bertugas mendampingi 4, nah yang 3 itu masih belum ada kabarnya kapan tindak lanjut. Begitu. Nah, memang kebetulan kalau saya sendiri memang kebetulan saat ini juga sebenarnya masih sedang menempuh kuliah Mas, dan penelitiannya memang nggak jauh-jauh dari longsor. Nah, cuman kebetulan longsor yang saya teliti itu situasinya agak berbeda. Nah, longsor yang saya teliti itu ada di Magelang dengan situasi yang tanahnya sangat tebal. Mungkin di sini menjadi berbeda karena mungkin tanahnya tipis-tipis nih kalau di sini. Dan itu membuat saya sangat tertarik gitu. Wah, kayaknya menarik ini tantangan baru seperti apa? Apakah penyelesaian dan solusinya itu juga bisa sama dengan yang ada di Magelang sana? Tetapi sebenarnya dalam bencana mungkin panjenengan sampun pirsa sedaya bahwa dalam bencana itu ada siklus manajemen, yaitu kejadian, kemudian respon. Tadi dari teman-teman pesan sudah membantu saat merespon ya setelah kejadian, kemudian penanganan, kemudian mitigasi atau pencegahan. Nah, sebelum muter lagi ada kejadian lagi, nah gitu kan. Kan itu muter ya, itu namanya siklus manajemen bencana. Sebelum kejadian lagi, saat ini posisi kita ada di mitigasi atau pencegahan. Nah, pencegahan itu macam-macam yang akan kita jalankan. Kalau bahasa kerennya itu kan konservasi. Nah, konservasi itu ada yang struktural, ada yang vegetatif atau vegetasi. Nah, karena di sini tadi yang diusulkan itu jahit bumi, istilahnya sangat keren loh, itu jahit bumi, itu baru dengar saya Mas. Siapa itu dulu yang pertama? Mas Ribut. Wes. Bagus banget loh istilahnya, bisa kita viralkan ke dunia juga. Istilah jahit bumi itu kalau dalam bahasa akademis ya itu namanya konservasi vegetatif. Artinya menggunakan tanaman, tumbuhan untuk mencegah kejadian. Nah, seberapa efektif vegetasi ini nanti bisa mencegah? Nah, kita sama-sama nanti lihat ya. Saya juga penasaran lokasinya itu seperti apa. Apa nih misalnya di Kanduri itu apakah akan serta-merta langsung mencegah kejadian lanjutan, atau malah memberati lereng. Nah, itu kan perlu kita lihat bersama-sama kondisinya seperti apa, karena dari foto-foto tadi saya tengok kok ketoknya miringnya ya banget gitu loh.
banget, terus seandainya pun ditanami harus bagaimana. Saya sebelum ke sini beberapa hari lalu sempat sedikit membaca-baca, mempelajari bahwa memang ternyata di desa Karangsari ini sangat istimewa secara sejarah geologi, karena di situ tadi juga saya membaca ada yang namanya formasi Wungkal. Nah, formasi Wungkal ini adalah formasi endapan bawah laut lah kalau bahasanya dulu, yang umurnya itu wah tua banget mas, sangat tua. Kalau bahasanya itu di situ ada tulisannya masa Eosen, wah tua banget nih. Sekitar 35 juta tahun yang lalu, juta loh tahun yang lalu lagi. Kapan? Tua banget. Nah, sesuatu yang namanya sudah tua pasti kan pasti rapuh gitu, rapuh, kemudian sudah dalam batuannya itu sudah tidak saling mengikat, kemudian kalaupun dia menjadi tanah, istilahnya tanahnya itu sudah sangat berkembang atau sangat tua itu, jadi memang pasti bagian-bagiannya intinya yaitu tadi sudah rapuh, dan kalaupun kita tinggali ya kitanya yang harus menyesuaikan. Jadi bukannya kita meninggalkan, tapi gimana caranya. Kalau di dalam bahasa kami itu ada yang namanya living in harmony with disaster. Jadi hidup harmonis ya, hidup harmonis bersama bencana. Harmonis itu nggak hanya dalam rumah tangga mas, dalam bencana bersama bencana juga iya. Ya, jadi saya salut ya tadi dari ceritanya Mas Budi, Mas Joko, bahwa ternyata pemuda-pemuda Nganjir ini setia dengan tanah airnya. Di mana yang lain itu kan kayaknya kalau begitu itu banyak yang merantau gitu. Ya, itu banyak yang merantau mengadu nasib, tapi kalian tetap setia ada di sini dan ingin membangun desanya untuk maju. Nah, alhamdulillah ini ada kesempatan emas dibantu oleh Yakub untuk pendanaan. Menurut saya untuk tingkat Karang Taruna, tingkat kegiatan ini cukup lumayan ya, uang segitu kalau misalnya dimanfaatkan akan sangat lumayan. Kalau ini berhasil, kita akan mengukirkan nama bahwa kita sudah berhasil pernah menjalankan program ABCD dengan begini-begini. Nah, insya Allah kalau nanti ada kesempatan pendanaan lagi itu bisa menjadi modal ya, menjadi senjata bahwa kami sudah pernah berhasil menjalankan program ini. Jadi nanti bisa mencari sasaran-sasaran yang lebih besar lagi, apalagi ini sudah ada internasionalnya seperti itu. Oke, mungkin dari kami tidak berpanjang lebar. Matur nuwun sangat atas sambutannya dari teman-teman Resan juga sudah hadir. Nanti kita mungkin habis ini langsung jalan-jalan mawar nih mas, karena selak panas dan sebagainya, mungkin biar kami juga bisa menangkap apa yang terlihat di lapangan yang terjadi dan sebagainya. Jadi gimana caranya bahwa semua itu alami. Nah, jadi hujannya itu kan mungkin nggak secepat ketika jatuh dari talang toh. Jadi yang di tampungan tadi keluarnya ya sidik-sidik gitu. Jadi kan tingkat keasamannya Jadi ini sing memicu ini posisi gede. Airnya terlalu deras. Akhirnya talangnya kan sementara ini kan dhisik urung enek iki. Dhisik tetep. Nah ini Om, ini Pak, ini kan langsung Pak. Ini dulu ayo. Jadi kayak nyengkake gitu loh, apa ya bahasa Indonesia. Nyengkake. Menyegerakan. Enggak, mempercepat. Kok menunda? Jadi nyengkake ini gerus. Walaupun ini mau jenengan tanamin apa, nek posisi ininya masih terus ya padha wae sih. Terus itu pencegahannya nanti di talang. Nanti bisa masuk apa itu proposal itu? Bisa. Di rumah terdampak dan nanti Kan posisi ini kayaknya rata-rata rumah ya pasti di atas gini toh. Iya. Betul. berarti suatu saat bisa dikembangkan lagi. Terus kalau mau nanam, kayaknya sih kalau rumput kita memang agak kangelan ya Pak. Pas di kayak gini rumput itu sebenarnya boleh, nggak harus akar wangi Pak. Kolonjono, apapun jenis rumput gajah itu nggak apa-apa, nggak harus akar wangi. Tapi posisinya kalau bisa malah di bawah sana yang dekat sungai. Jadi menahan si sedimennya yang jatuh ke sana. Tidak yang di tinggi kayak gini. Gitu. Tuh, bambu juga begitu. Bambu ini itu juga di bawah malahan, bukan yang malah di atas kayak gini. Karena nanti posisi akarnya bambu itu kan kayak rodok ngronggong ngoten niku lho Pak. Nah, itu menjadi aliran air sing ngerus tanah longsor lagi. Gitu.
Yang bagus ini sih sebenarnya posisi kayak jati-jati ini dengan keren. Ini mas konservasi. Contoh depan di mana? Bagus. Jadi emang bisa Bisa bagus. Untuk yang bagian miring banget, dia itu pas. Kenapa? Karena dia nggak jadi beban lereng. Karena dia ada sistem alami sendiri, dia yang apa pun meranggas gitu loh, misalnya musim kemarau gitu. Iya, dan akarnya juga mengikat. Jadi akar yang paling baik mengikat di kemiringan yang paling ekstrim itu adalah akar tunggang dan serabut. Nah, cari tanaman-tanaman yang akarnya tunggang dan serabut. Gitu. Itu sih. Jadi nek sik rumput-rumput ini cocoknya itu malah di bawah, Mas. Sing apa kuwi? Kanan kiri sungai iki lho. Oh, nggih. Nggih. Kanan kiri sungai bambu juga begitu. Kalau yang di kemiringan kayak gini, nggak apa-apa, malah pohon-pohon gede. Di bawah juga bisa, mau yang berekonomi, pisang. Pisang itu memiliki sifat mengatuskan air. Mengatuskan air dan dia menahan di bawah. Dan punya nilai ekonomi. Nah, kalau bisa bahwa konservasi itu juga nggak sekedar menanam tanaman yang mungkin pemanfaatannya lama, tapi juga tanaman-tanaman yang punya nilai ekonomi. Itu kayak pisangnya mah mengkono kayak kutu dia di bawah gitu. Bagusnya dia di bawah karena dia fungsinya adalah nyerap air. Nah, logikanya kalau longsor pasti yang banyak airnya di bawah sana toh, kalau ada lereng itu. Nah, butuh tanaman-tanaman yang bersifat mengatuskan air. Salah satunya pisang, rumput, bambu, kelapa juga boleh. Tuh, jadi satu ini rumah kalau mau nanam ya seperti itu penataan. Itu juga harus kita lihat. Kalau kalian mau bikin contoh bisa bikin masjid, kalau nggak boleh bikin Oke. Jadi kalau misalnya ada peninjauan, posisinya pas banget loh mas, kayak iya potensi bisa menggerus ke bawah sini. Karena namanya manusia kalau membuat rumah pasti di tempat yang rata. Nah, tempat rata itu kalau di posisi yang bergunung-gunung begini pasti di atas, di igir atas. Nggak apa-apa, tapi ya itu tadi berteman dengan bencana. Salah satunya ya harmoni. Harmoni dengan bencana. Tapi harmoni. Nah Mbak tadi apa nilai ekonomis dari pisang atau punya nilai jual ya kami Iya. mungkin tidak bisa menikmati tapi hanya bisa menikmati dampaknya manfaatnya. Iya. Iya, termasuk rumput-rumput kayak kolonjono kan bisa untuk makan. Dan kendala pisang itu Mbak, PPL tidak punya solusi penyakit pisang sampai sekarang. Paros nih Bu. Beton naik. Itu belum Pak, belum ketemu. Asamnya sudah mempengaruhi asam dari air hujan. Betul, air hujan yang baru turun itu kan sifatnya asam banget Pak. Ya, jadi Kalau langsung kena tanaman itu ya. Apa meneh habis kemarau panjang. Basa Jawane enten telo niku lho. Ya, ya. Nah, lubang tanah itu Langsung hujan mesti pertama. kelebonan. Terus mau nggak mau tetap air masuk. Untuk terus punya di sini apa Oh, pernah kita tuh ada di kotaknya. Oh iya, itu Bu.
Dulu sempat kami itu buat dialirkan air minum atau buat data pada buat yang aku bawah. Aduh, pas itu masih aktif, sempat sampai. Oke, tapi kalau Rain Water Harvest RWH. pemanen Pemanenan air hujan. itu Pak Sleman. Terus apalagi Gunung Kidul tuh harus itu RWH itu. Menang bayar. RWH pelibatan ini sing lansia, sing difabel, pelibatan pemanfaatan air hujan. Apa misalnya lele lah. Tanam sayuran lah. Nah, ya itu. Dan Mas Armiko punya teman di provinsi yang dia bisa ngecek air. Usman, halo. Ya. Kemungkinan kalau kami simpulkan sendiri kemarin guys, mungkin yang pamit gagal masuk sama ya fakultas pertanian. Jadi gini, ini nanti Pak jelaskan juga di bawah yang lainnya ya. Yang namanya longsor itu ada bagian-bagiannya. Jadi longsor itu kayak manusia. Ada kepalanya, ada badannya, ada kakinya. Dalam ilmu longsor. Nah, ini melekat ini. Ini namanya mahkota longsor. Jadi topi nih, dia paling atas. Ketika mahkota ini nanti kemasukan air, ya udah, akan memicu lagi untuk dia runtuh ke bawah. Nah, badan longsornya kuwi nek menurut aku ya rumah-rumah ini sampai ke bawah sana. Ya ada di atas badan longsor. Nah, kakinya mungkin nanti yang paling bawah sana yang mungkin lembah atau sungai. Kalau ditutup nggak bisa ya, Mbak? Ya Atau malah beresiko tinggi? ditutup bisa-bisa aja sih. Nek menurut aku sih meminimalkan air masuk aja sih mungkin ya. Air masuk di mahkota ini. Dan mahkotanya ini sebenarnya tidak di puncak juga ya, ini masih ada lagi. Jadi bertingkat itu longsor. Yang dari atas sana, kuwi longsor lama, besar sana. Terus di dalam longsor ada longsor lagi. Kalau ada tempat untuk gambar aku bisa gambar. Mbak, Jadi gambar di sini aja, Mbak. Di bawah aja. di bawah aja nanti nggak ada longsor. Nggak usah nanti aja di sana. Nek mereka kan udah punya bayangan, kita yang nggak punya. Baru paham situasinya toh. Nah, ini kan material longsor ini. Tekan dhuwur kon. Batu-batuan itu Pak. Iya, ini loh gini. Material tengah longsor. Ini. Terus biasanya bencana itu kan sistemnya berulang. Ketika ada yang besar, kemungkinan setelahnya itu akan frekuensinya mengecil, magnitudenya mengecil. Kayak cilik saja, nah ini kan semakin kecil. Nanti ada lagi di sana kecil. Ya, tapi nanti aku cari-cari literatur juga ya gimana cara mengatasi ini mahkota ini kepiye ini. Sama jenis-jenisnya kan, batu dalam tanahnya kan beda. Ya memang satu-satunya kan lagi. Cara ekstrimnya mana Mas? Diratakan. Ya dananya Gunungnya diratakan itu cara ekstrim. Tapi itu cara satu-satunya yang paling. kode yang anu ya, Mbak. Kemarin itu kan kemarin itu kan ini dulu juga yang terkait dengan penanganan pertolongan kemarin ini itu kan ada warga yang aktif terus memakai karena Membebani. Itu pemotretan. Kan ada namanya foto udara, mungkin pernah dengar ya. Pakai drone? Pakai drone. Cuma nanti hasil yang ditangkap itu nggak cuman permukaannya aja, tapi Dalam tanah? drone tanahnya. Jadi ketok sampai lerengnya piro, bahkan ada legoan piro itu kelihatan. Desane punya HP. Oke, yuk balik.
Ayo San. Ya, pusat bencana di sini cewek ya Mas. Apa disebut apa? Ya anu, pasangan ke sing cowok-cowok enggak tahu sekarang itu jumlahnya berkurang kok ya. Wow, ini. Keamanan mau, Mbak? Amannya pripun? Kalau sama perempuan itu lebih berani gerak itu. Tapi kalau cowok itu Tuh, jangan nangis toh. Jangan nangis. Proposal ke Yasin. Ya itu kan mitigasi ya. Slow. Satu tunggal berarti. Hitungannya satu tunggal.